Pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Tenaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena dialah yang menjadi motor penggerak dan perubahan, bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan atau agent of change, tetapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi peserta didiknya, sehingga ia mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat pada instansi atau lembaga pendidikan yang berpartisipasi dalam mendidik. Dilihat dari jabatannya, tenaga pendidikan dibedakan menjadi 3 unsur, yaitu 1. Tenaga struktural, 2. Tenaga fungsional, 3. Tenaga teknis. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. A. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada pendidikan pada perguruan tinggi. B. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Tahap dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. 2. Pengadaan. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. 3. Pembinaan dan pengembangan. Tahapan pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak perlu untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan pengelolaan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru kelas dengan tujuan menciptakan atau mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip keterampilan pengelolaan kelas: kehangatan dan antusiasi, penggunaan bahan-bahan yang menantang, pertimbangan menggunakan media, metode mengajar, gaya mengajar, pola interaksi, keluasan tingkah laku, penekanan pada hal-hal yang positif, dan mengembangkan disiplin diri siswa. Cara menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. 1. Menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. 2. Bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. 3. Libatkan siswa dalam membuatkan aturan. 4. Amati dan pahami perilaku setiap siswa. 5. Berikan dukungan siswa dalam belajar. Apa sih tugas guru dalam pengelolaan kelas? 1. Tugas sebagai pengajar. 2. Tugas sebagai pendidik. 3. Tugas sebagai pemimpin. Pengelompokan masalah dalam pengelolaan kelas. 1. Masalah individu. 2. Masalah kelompok. 3. Masalah organisasi. Indikator pengelolaan kelas yang berhasil. 1. Guru mengerti perbedaan antara pengelolaan kelas dan mendisiplinkan kelas. 2. Sebagai guru, jika Anda pulang ke rumah tidak dalam keadaan yang sangat lelah. 3. Guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas atau apa yang guru inginkan terjadi. Contoh, cara masukkan ke dalam kelas, mendiamkan siswa, bekerja sama, dan lain-lain. Dan rutinitas kelas atau apa yang siswa lakukan secara otomatis, misalnya tata cara masuk kelas, pergi ke toilet, dan lain-lain. 4. Guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur sebab prosedur mengajarkan siswa akan pentingnya tanggung jawab. 5. Guru tidak akan mendisiplinkan siswa dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi atau integer penghilangan hak siswa dan lain-lain. 6. Guru mengerti bahwa perilaku siswa di kelas disebabkan oleh suatu
sedang disiplin bisa dipelajari. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan metode mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, investasi, penyimpanan, penggunaan dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat guna dan sarana. Perbedaan antara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut bentuknya, dilihat dari bentuknya, maka sarana merupakan objek bergerak yang biasanya berukuran relatif kecil, sedangkan prasarana merupakan objek tak bergerak yang biasanya berukuran relatif besar atau sulit dipindahkan tempatnya. Menurut sifatnya, sarana pendidikan lebih bersifat objektif yang habis dipakai sehingga pengadaannya bersifat rutin, sedangkan prasarana pendidikan dapat digunakan berulang kali tanpa kehilangan fungsinya. Meskipun akan ada peraturan berkualitas atau kemampuannya.